Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya Pak Ade selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada. Ya, baik Anda yang di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu, bro. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bacakan sebuah tulisan dari Kompasiana yang berjudul Bila Akhirnya Ahok Kalah dan Anies Menang. Bila akhirnya Ahok kalah dan Anies menang, sujud syukur ini akan menjadikan kemenangan dramatis umat mayoritas Jakarta, bahkan Indonesia. Akhirnya si kafir kalah dan keluar dari balik kota Jakarta. Pasangan Anies Sandi menang Pilkada DKI Jakarta. Lalu abaikan si nomor 1 karena bapaknya masih sibuk mengurusin klarifikasi dengan Antasari Ashar. Ya, Anies Sandi akan diarak keliling Jakarta, mungkin menggunakan VW beriring-iringan seluruh pendukung seperti FPI dan ormas-ormas lainnya. Lalu bayangkan dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno akan mewarnai kehidupan bermasyarakat di DKI. Dalam 1 tahun bulan madu kekuasaan, memang saya tidak terlalu banyak mengeluh. Setelah itu tentu saya sudah harus mulai melihat perkembangan apa yang akan mereka hasilkan sebagai pengganti Ahok Jarot. Disinilah bayangan saya agak kabur. Mas Anies adalah orang yang sama yang kala itu pernah menjadi rektor Universitas Paramadina. Apa kabar dengan universitas tersebut? Adakah namanya terdengar kini atau di masanya membawa prestasi yang berarti? Biasa saja. Lalu Mas Anies juga penggagas gerakan Indonesia Mengajar. Apa kabar dengan Indonesia Mengajar? Mas Anies juga pernah menjadi Menteri Pendidikan. Bandingkan prestasi Mas Anies dengan Sri Puji Astuti, Jonan, dan menteri-menteri lainnya. Mas Anies kurang meyakinkan sebagai Menteri Pendidikan. Maka terbayang bagaimana terbelangkalainya manajemen pemerintahan, terutama tentang tata kelola, transparansi, dan standar kerja. Apalagi pemerintahan Mas Anies Sandi akan dipenuhi dengan urusan kepentingan ormas-ormas beraliran keras dan intoleran yang selama ini sudah mendukungnya. Orang-orang itu tentu akan hilir mudik balai kota menagih upeti dan sejumlah elit-elit lain yang dengan gayanya mempreteli sumber-sumber pendapatan Pemda DKI. Anies tidak bisa bilang tidak terhadap mafia-mafia, maklar, broker-broker kakap di Jakarta. Anies sungkan karena takut melakukan kekerasan verbal. Sementara Sandi juga akan sibuk mengurusi OKOC di setiap kecamatan. Akan banyak produksi sepatu-sepatu lokal di setiap kecamatan yang harus diurusnya. Penataan kota yang tadinya sudah bagus akhirnya hancur karena kompromi-kompromi demi mendulang suara di pilkada. Dan Jakarta yang sudah macet, sumpek, dan pengap akan seperti semakin tambah crowded karena gubernurnya sibuk memotivasi warganya untuk terus berbahagia walaupun miskin dan tidak punya tempat tinggal. Para aparatnya pun sibuk pula mengotak-atik data guna menaikkan angka partisipasi pendidikan dan IPM agar tidak dibawa ke Papua meski datanya keliru. Para pedagang musiman memang bahagia sekali karena kini boleh berdagang di badan jalan, sehingga kemacetan semakin parah.
Sehingga kemacetan semakin parah, infrastruktur MRT, jalan, jembatan, rusun, rumah sakit tidak perlu ada. Karena dananya akan dipakai menjadi training pengembangan SDM multi skill serta yang kursus pembahagiaan jiwa di setiap RT RW. Intinya adalah manusia harus dibangun. Sebaliknya, tradisi gubernur bertemu warga pada pagi hari di balai kota seperti biasanya ditiadakan. Karena Gubernur Anies lagi rapat bagaimana membuat Sunda Kelapa itu penuh dengan nyuruh melambai. Program rusunawa dan sejumlah rusun pun dihentikan. Pengembangan rumah sakit sumber waras menjadi rumah sakit kanker modern dan gratis bagi pasien yang kurang mampu dibatalkan. Pasukan oranye yang biasanya menjadi penjaga keindahan kota pun tak bersemangat. Lalu tawuran antar sekolah pun semakin menjadi jadi. Mafia proyek dan maklar kasus pun gentayangan lagi di balai kota. Sejumlah RPtra pun terlantar tak terurus. Bus Transjakarta pun nasibnya sama, yang penting masyarakat hidup bahagia. Saat istri saya melahirkan, anak kami tidak mendapat perhatian penuh karena semua pelayanan medis dan rumah sakit bersalin. Mereka tidak peduli dengan pelayanan. Mereka tidak boleh disanksi. Saat saya harus mengurus administrasi seperti KTP dan KK, pelayanan tidak maksimal karena pegawai negeri dan pejabat bebas masuk dan tidak masuk kantor sesuai dengan derajat kebahagiaan masing-masing. Kata Pak Gubernur, yang penting warganya bahagia dan tanpa harus dibangun fasilitas publiknya. Dan gubernurnya pun membebaskan jam masuk kantor pegawai-pegawai sesuai dengan seleranya. Yang penting PNS-nya bahagia, kata Gubernur Anies. Aparat sipil negara DKI pun nampak lambat dan kinerjanya lemah karena rekrutmen bukan berdasarkan kemampuan, melainkan berdasarkan koneksi dan perkoncoan. Apalagi lelang jabatan ditiadakan. Sementara wagubnya asik-asik ngurusi bisnisnya yang semakin merajalela. Dan program OKOC yang dijalankan ternyata tidak semudah merdunya janji, karena ternyata pinjaman-pinjaman itu akan menjadi utang yang dibebankan melalui APBD yang sudah diatur oleh peraturan yang berlaku. Terakhir, saya menunggu rumah tanpa DP. Ya, bukan Dewi Persik. Ya, bukan Dewi Persik yang dijanjikan loh. Tak satu pun lembaga pembiayaan yang mau memberikan pinjaman dan melalui BUMD coba menangani rumah tanpa DP. Tapi terkendala dana karena kurang lebih 2 juta warga juga mengajukan kepemilikan rumah tanpa DP tersebut. Akhirnya semua tidak berjalan sebagaimana mestinya. Marbot-marbot ngamuk, pasukan oranye dan pasukan hijau tidak dikontrak lagi karena ekonomi pun semakin melambat. Jakarta pun semakin semrawut, jorok, padat dan sumpek. Terkadang Gubernur Anies pun sulit ditemui karena sedang ada pertemuan tertutup dengan forum-forum ulama dan para elit-elit partai yang ingin konsultasi. Tidak seperti gubernur pendahulunya yang kerjanya super hebat, yang hanya tidur 2 jam sehari, sangat sekata dan hafal dengan setiap rupiah APBD sehingga tidak terjadi kebocoran yang tidak perlu. Dalam kondisi sedemikian, maka Jakarta melambat, perekonomian stagnan, sementara orang-orang yang merasa berjasa berjuang untuk Anies Sandi setiap harinya menunggu giliran dibahagiakan oleh sang gubernur sebagai politik balas jasa. Akhirnya saya tersadar, kita tidak sedang mencari seorang pemimpin agama. Kita tidak sedang mencari guru, dosen ataupun profesor. Kita tidak sedang mencari sosok pemimpin yang pintar merangkai kata. Yang kita cari adalah ternyata orang yang tegas, berani berjuang untuk kepentingan rakyat, berani melawan mafia. Tidak mudah dipermainkan oleh parpol, serta konsisten berjuang mewujudkan keadilan sosial. Memberi diri untuk Jakarta, bahkan nyawanya untuk mengusahakan keadilan sosial. Berani bertepuk meja dengan para politisi busuk di parlemen, berani membuka lembar-lembar APBD ke publik. Ya, untunglah hal ini tidak terjadi di alam nyata. Dan ketika otak, perut dan dompet terisi,
Maka saya pun dengan lega, bahagia, bersujud syukur dan berkata, Alhamdulillah, nikmat yang kau berikan terhadap kami yang mengalami kebahagiaan yang sempurna, karena kami diberi pemimpin yang punya hati, niat dan kemauan keras untuk mensejahterakan kami lahir dan batin, meskipun dia bukan seiman dengan saya. Ditulis oleh Feldi Umbas. Demikian bro, dan ada komentar dari si Jagur Betawi asli. Dulu sahabat aneh ayahnya percaya oleh Pak Harto untuk pegang Perumnas. Hanya dalam 1 tahun beliau berhasil menjadikan BUMN tersebut salah satu pembayar pajak terbesar, dan tahun berikutnya karyawannya bisa hajian sampai 23 bulan. Suatu saat aneh ketemu beliau dan menanyakan apa resepnya. Hanya dalam waktu singkat berhasil mengubah BUMN yang tadinya korup dan sebagainya. Jawabannya sederhana, tangan besi. Kenapa Singapura, Malaysia bisa sukses? Kuncinya adalah tangan besi. Jadi aneh agak heran sebenarnya Jakarta seperti sekarang ini, karena Ahok memang pemimpin Jakarta sama dengan ayah saya, ayah Lee Kuan Yew dan Mahathir, yaitu dengan tangan besi. Tanpa itu jangan harap bisa berubah secepat ini. Bahayanya adalah kalau proses ini hanya berjalan singkat, alamat bakalan balik lagi kondisinya. Dan hal itu dialami oleh Perumnas karena hanya sempat dipimpin 1 kali masa jabatan. Sekarang tanyakan saja orang Perumnas apakah masih dapat gaji 23 sampai 24 bulan setahun. Demikian pula dengan Jakarta. Kalau sekarang berhenti kondisinya, maka pasti semua akan kembali ke jalan semula. Karena yang bekerja saat ini belum menjadikan sebagai corporate culture. Perlu waktu yang cukup agar sistem yang telah dibuat dapat benar-benar berjalan dengan baik dan pengawasan dijalankan oleh sistem dan bukan oleh anjing hoarder. Kalau Ahok kalah di putaran 2 dan tidak menjadi gubernur lagi, siapa yang berani bertaruh sama ini bahwa Jakarta dalam 2-3 tahun tidak akan balik kacau lagi. Ada taruhan 500 juga berani, 500 juta juga berani. Demikian bro. Oke, kita langsung saja baca komentar daripada teman-teman yang telah hadir pada video-video terdahulu. Dan ini mengomentari video apa? Iya, mengenai nasib malang SBY dizalimi atau memang karma atas perbuatannya. Oke, dan kita langsung baca pada komentar pertama. Ada Rahmawati Umi, lanjutkan Mbak Antasari. Pak Antasari mencari keadilan, begitu ya. Oke deh, mari cari investasi asuransi. Makin dulu waktu jadi presiden. Makanya dulu waktu jadi presiden terlalu bangga sampai nggak lihat apa yang dilakukan BY, katanya begitu ya. Oke. Ada Warsinah ngunduh Woeng Pakarti, yang ditanam keburukan maka ditimpa oleh keburukan juga ya. Ada Wong Solo, siapa menabur pasti menuai siapapun dia, karena karma berlaku bagi siapapun kalau sudah terpojok merasa dizalimi, katanya. Oke, dan Leo Wong Solo ya mas bro, kita tetap optimis dan positif tinggi aja ya, Tuhan Maha Tahu. Betul Mbak Lili ya. Oke. Ada Triana Ana, stroke paling lama-lama BY, pembebasan Antasari adalah awal dari ancaman untuk para koruptor dan penjahat negara. Oke. Oke, ada Andrianto, Triana Ana, benar Pak Antasari bumerang bagi SBY. Ada view karena selama yang jadi presiden seenaknya sendiri. Ada surga neraka nih. Sidang-sidang kayaknya udah lama nggak tayang nih, pulang kampung Bade atau saya nggak update ya. Iya nih, pulang kampung nih. Yang jelas ini makan mas sendiri ngebet ngebelain sana sudah sana suduk sini, hasilnya nihil gitu kata warga Jakarta ya. Ada warga Kroya, ada Juliet Kroya ya. Wong nandur ya mesti panen, biaya kesini panen, gitu ya. Iya mas. Ada Inol Sandozen, jawabannya 100% karma gitu katanya. Oke.
Ada Rekiti Cunuwu, si buaya dari dulu julukannya presiden dizalimi, presiden minta keadilan. Makanya nggak bisa kerja kalau dikritik mengasih masalah kerjanya yang amburadul, ujung-ujungnya dizalimi. Tweet sama Allah minta keadilan. Aduh, banyak. Ada Sulasi nyusun Mas Bro dari sini, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih. Adri bro saking Singapura, kangen karo suarane Mas Bro. Lah ya monggo to balas sih. Kangen ya. Dipanteng enggak ada ngene wae ngene Pak di sini radio ya. Iya, oke. Pada juga kangen pada semuanya, oke. Ada Mario naik Golan ya Pak De, bahas korupsi Sandiaga Uno Pertamina Tangerang dong. Iya, coba nanti lain waktu, oke. Ada Yatiana sebagai pikir baik-baik ya. Ada Anixiu yang berkarma karena agama dan kekuasaannya disalahgunakan untuk mengisi perut keluarganya dan gengnya gitu katanya ya. Ada Lain Kardani, pakai ente tidak puas bohong kami selama 10 tahun itu jadi beneran. Hello, ada sehat gitu ya. Ada Lili Mbak Biye, perbuatanmu yo karma gitu katanya Mbak Lili, oke. Ada Sari Sari, karma lo berlaku rasain Biye gembrot. Hadir bro gitu kata Wasini Rantika, Wana sini Rantika ya. Monggo. Ada Dina Andre, Pak Desiran tengah malam. Sekarang dah jam 12, ngantuk. Dina Andre, Pak De hobinya begadang, maklum masih bujangan, belum tidur sebelum pamitan sama rembulan gitu ya. Pak De udah tua kok, anaknya udah 3. Di sini belum 12 kok. Gitu Dina ya. Ada Umi Mamudah Mukri, Dubai hadir, baru ketemu kehilangan kontak Mas. Iya ini lama kena Bennett ya, kena suspend gitu. Ngerame-ramein lagi YouTube tuh, rame-ramenya disuspend. Wah banyak teman-teman saya tuh disuspend semuanya. Waduh hilang semuanya, aduh. Padahal udah capek-capek ya bikin video, hilang semuanya gitu ya, oke. Ya terpaksa bikin channel baru ya karena yang lama kena gusur ya. Lain kali bikinnya pakai metode terapung biar tidak kena gusur. Gitu kata Lala Karisma ya. Gimana sih bikin metode terapung ya? Ada Pit MC Lentir ya. Bahasanya gimana itu? Melintir ya, Pit melintir. Pak D sini aja biar nggak kena gusur Pak D pakai channel terapung gitu. Oh ikut-ikutan ini sih Lala Karisma gitu. Oke dah, terima kasih ya. Nanti saya Pak De mau bikin channel yang terapung ya. Biar tidak kena gusur. Oke, terima kasih bro. Dan kita nikmatin sebuah lagu untuk Anda ya. Oke, kita nikmati saja sebuah lagu Layang Sworo ya untuk Anda. Semoga Anda terhibur begitu ya. Oke, Layang Sworo ya untuk Anda. Ya buat pasukan semuanya di depan. SMS HP-mu iso ngobati kangenku, suaramu lewat telepon gratisan, iso ngalayan sesandingan, janjimu semono tresnamu gede nyatane saiki Mondo Sepolo mainkan. Buat Lokasa, dari Kajib Cigayo. Satu SMS HP-mu raiso obat. Suka kudur Pak Yarto.
Super Tablang, ayo. Lagu sekalian. Ayo kasar digoyang lagi.